Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Jangan lupa kalian catat poin-poin penting pada buku catatan kalian materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama, diharapkan kalian dapat mendefinisikan dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Yang kedua, memahami dan menyatakan bentuk penyajian relasi. Yang ketiga, mendefinisikan dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Dan yang terakhir, memahami dan dapat membedakan ciri-ciri fungsi dan bukan fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, coba kalian ingat ketika kalian berada di kelas. Nah, ketika kalian sudah sampai di kelas, pasti kalian akan langsung menuju ke kursi tempat duduk kalian. Nah, setiap siswa pasti menempati kursinya masing-masing. Jadi, satu siswa pasti akan menempati satu kursi tertentu, yaitu kursinya sendiri. Dan tidak ada seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Tidak mungkin kan satu siswa menempati dua kursi? Loh, Bu, bagaimana dengan kursi yang panjang? Nah, kalau kursi yang panjang itu beda lagi ceritanya. Jadi untuk kursi yang panjang itu satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Jadi untuk kursi yang panjang itu akan ditempati oleh dua siswa. Nah, dengan demikian pasti ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati, atau seperti yang tadi, kita dengan kursi yang akan kita tempati. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi? Ataukah mungkin sudah merupakan fungsi? Nah, ilustrasi tersebut adalah salah satu penerapan dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi relasi dan fungsi. Karena pada konsep relasi dan fungsi ini akan disajikan tentang hubungan antara dua himpunan atau hubungan relasi antara dua hal, seperti yang tadi ya. Jadi dua hal, kita dan tempat duduk kita. Jadi, main content for today atau poin-poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, relasi, dan yang poin kedua yaitu fungsi. Nah, apakah kalian tahu apa itu relasi atau apa itu fungsi? Baiklah, marilah kita belajar bersama-sama. Yang pertama, relasi. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian sudah paham dengan bagian ini? Apakah kalian sudah paham dengan cara membacanya? Ya, jadi ini adalah bagan silsilah dari keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Jadi di sini garis koordinasi ini adalah hubungan antara keduanya. Nah, karena di sini Bapak Maduri dan Ibu Marhawi sebagai orang tua dan untuk Sulastri, Idris, Halim dan Tauhid di sini sebagai anak, maka ketika koordinasinya ini arah panahnya itu ke bawah, tanda panah ini menunjukkan hubungan mempunyai anak. Jadi cara bacanya begini, Nak. Bapak Maduri dan Ibu Marhawi memiliki anak yang pertama yaitu Ibu Sulastri, dan yang kedua yaitu Bapak Idris, dan yang ketiga Bapak Halim, dan yang terakhir
yang keempat yaitu Bapak Thohir. Nah, selanjutnya, nah di sini jika dilihat dari bagan, berarti kan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci di sini adalah cucu-cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, misal cucu-cucu ini kita kelompokkan menjadi suatu himpunan. Misal kita beri nama himpunan A. Dan juga orang tua dari anak-anak ini, Wafi sampai Suci, ini kita kelompokkan juga dan kita himpunkan menjadi himpunan B. Kita tulis salah satu orang tuanya saja ya, ayahnya. Nah, misal himpunan A di sini adalah himpunan dari cucu-cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi, yaitu Faisal, Wafi, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Dan misal himpunan B di sini adalah orang tua dari anak-anak tersebut, ayahnya yaitu Pak Adim, Pak Idris, Pak Halim, dan Pak Thohir. Baik, selanjutnya untuk mengetahui hubungan atau relasi antara keduanya, di sini kita akan merepresentasikannya dengan menggambarkan suatu diagram panah. Jadi, yang pertama di sini kita menggambar lingkaran yang berisi dari himpunan A, yaitu Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, kemudian kita menggambar lingkaran yang berisi himpunan B, yaitu Pak Adim, Pak Idris, Pak Halim, dan Pak Thohir. Dan kemudian kita untuk mengetahui hubungan antara keduanya, di sini kita bisa melihat dalam grafik. Di sini kan Wafi dan Pak Adim memiliki hubungan satu sama lain, yaitu Wafi anak dari Pak Adim. Jadi kita buat garis lurus untuk menghubungkan keduanya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian juga membuat garis untuk Faisal ke Pak Idris, Alu ke Pak Idris, Rizky ke Pak Idris, Alvin ke Pak Halim, Najwa ke Pak Halim, dan juga Suci ke Pak Thohir. Nah, ini hubungan ini bisa kita lihat dari bagannya ya. Dan hubungan antara himpunan A ke himpunan B di sini apa? Jadi, relasi himpunan A ke himpunan B di sini adalah anak dari. Jadi bisa kita lihat atau bisa kita baca untuk diagram panahnya ini, Wafi adalah anak dari Pak Adim, dan ini Faisal adalah anak dari Pak Idris. Jadi untuk relasi antara himpunan A dan himpunan B, himpunan A ke himpunan B di sini adalah anak dari. Nah, atau bagaimana jika sebaliknya? Nah, jika sebaliknya kan berarti seperti ini. Nah, misal seperti ini, jadi relasinya bagaimana? Ya, benar sekali. Jadi jika kita balik relasinya menjadi himpunan B ke himpunan A, maka di sini relasi anggota himpunan B ke himpunan A adalah ayah dari. Jadi bisa kita lihat di sini kan Pak Adim adalah ayah dari Wafi, Pak Idris adalah ayah dari Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Halim juga ayah dari Alvin dan Najwa, dan juga Pak Thohir adalah ayah dari Suci. Jadi jika kita balik, maka relasi yang menghubungkan himpunan B ke himpunan A adalah relasi yaitu ayah dari. Jadi bisa kita simpulkan relasi adalah relasi itu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Dan juga himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, seperti yang tadi,
orang tua dengan anak. Pokoknya di antara dua himpunan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada hubungan satu sama lain yang bisa dipasangkan. Kemudian kita masuk ke example 1. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A yaitu 121, 144, 169, 196 ke himpunan B yang memuat bilangan-bilangan 11, 13, 15 adalah A setengah dari, B akar dari, C faktor dari, D kuadrat dari. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kita gambarkan dulu. Jadi kita gambar untuk himpunan A dan himpunan B. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita analisis satu persatu pilihan jawaban. Nah, misal yang pertama, misalkan relasi yang dapat dibuat dari himpunan A dan himpunan B adalah relasi yang setengah dari. Nah, kita analisis masuk ke gambar. Jadi ini kan himpunan A dan ini adalah himpunan B. Apakah relasi setengah dari itu benar? Apakah 121 itu setengah dari 11? Ataukah 144 itu setengah dari 11 atau 13? Apakah ada jawaban yang benar ketika relasinya itu setengah dari? Tidak ya, karena setengah dari 11, setengah dari 13, ataupun setengah dari 15 itu jawabannya tidak ada di himpunan A. Maka relasi setengah dari di sini salah. Kemudian kita analisis untuk jawaban yang B, akar dari. Apakah himpunan A adalah akar dari himpunan B? Jadi kita analisis apakah 121 di sini adalah akar dari 11 atau akar dari 13? Atau akar dari 15? Apakah akar dari himpunan B, anggota-anggota dari himpunan B, akar 11, akar 13, atau akar 15? Itu jawabannya ada pada himpunan A? Tidak ya, karena akar 11, akar 13, akar 15 itu tidak akan nilainya 100-an. Jadi untuk jawaban B di sini berarti salah. Kemudian kita masuk ke C, faktor dari. Apakah 121 adalah faktor dari 11? Coba, apakah faktor dari bilangan-bilangan himpunan B di sini? Ini ada yang di himpunan A. Faktor 11 apa aja? Faktor 11 kan 1 dan 11 saja karena 11 ini merupakan bilangan prima. Jadi faktornya 1 dan 11, tapi 1 dan 11 tidak ada di himpunan A. Dan juga 13 kan juga bilangan prima. Jadi faktornya 1 dan 13 saja, tapi 1 dan 13 tidak ada pada himpunan A. Dan kita lihat 15. Apakah faktor dari 15 ada di sini? Tidak ada ya, karena faktor dari 15 itu 1, 3, dan 5. Berarti untuk jawaban yang C itu salah. Kemudian kita masuk ke jawaban yang D. Kita analisis apakah himpunan A itu kuadrat dari himpunan B. Nah, kita lihat apakah 121 di sini adalah kuadrat dari 11. Iya ya, karena 11 kuadrat sama dengan 121. Dan juga di sini bisa dilihat 169 di sini juga merupakan kuadrat dari 13 karena 13 kuadrat sama dengan 169. Jadi jawaban yang benar di sini adalah kuadrat dari yang D. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar mengenai domain, kodomain, dan range. Yang pertama, domain. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar, sudah disajikan beberapa diagram panah. Nah, diagram panahnya kan seperti ini. Jadi ada dua himpunan di sini. Nah, jadi himpunan
yang pertama atau daerah asal itu namanya domain. Jadi domain di sini adalah himpunan tidak kosong di mana anggota sebuah relasi didefinisikan. Jadi ini adalah yang warna biru ini adalah daerah asal. Nah, kemudian yang kedua yaitu kodomain. Kodomain di sini adalah daerah kawan. Di sini B, kodomain atau daerah kawan merupakan himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Jadi anggota B di sini adalah anggota yang dipasangkan dengan anggota A. Nah, namanya kodomain yang berwarna hijau. Selanjutnya range. Range atau daerah hasil. Range atau daerah hasil adalah semua anggota kodomain yang memiliki pasangan pada anggota domain. Nah, jadi yang pink di sini jika D dipasangkan dengan B, nah hasil dari yang berada di kodomain ini adalah range atau daerah hasil. Tapi daerah hasil di sini bukan merupakan kodomain karena belum tentu daerah hasil atau pada kodomain itu memiliki pasangan yang berpasangan dengan domain. Nah, sekarang kita masuk ke example 2. Nah, perhatikan gambar di samping. Tentukan domain, kodomain, serta range-nya. Nah, apakah kalian masih ingat apa domain, kodomain, sama range? Ya, jadi domain di sini adalah daerah asal. Jadi kalian hanya bisa melihat di sininya aja. Jadi daerah asal A, himpunan A di sini kan memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kodomainnya kita melihat di daerah kawan, di daerah yang dipasangkan dengan daerah asal. Jadi di sini anggota untuk kodomainnya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Dan untuk range-nya di sini kita bisa melihat dari kodomain yang memiliki pasangan dengan domain. Jadi di sini kan yang memiliki pasangan kan hanya 1, 4, 9, dan 16. Nah, bisa dituliskan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari cara penyajian relasi. Cara penyajian relasi itu ada 3. Jadi yang pertama dengan diagram panah. Diagram panah yang tadi sudah beberapa kali disajikan ya. Terus yang kedua dengan diagram kartesius. Dan yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, misal Ibu memiliki contoh soal hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Nah, tabelnya ini, nah misalkan kita kelompokkan untuk yang A yaitu nama siswa yang terdiri dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Dan untuk himpunan yang B yaitu untuk himpunan dari pelajaran yang disukai, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kemudian untuk penyajian yang pertama dengan diagram panah. Nah, diagram panah ini yang sebelum-sebelumnya sudah disajikan ya. Jadi di sini ada dua lingkaran. Di sini untuk himpunan A dan di sini untuk himpunan B. Jadi untuk membuat diagram panah ini, kalian harus membuat 2 lingkaran terlebih dahulu yang memuat anggota-anggotanya. Kemudian setelah itu kalian pasangkan untuk 2 anggota yang memiliki hubungan satu sama lain. Nah, misal di sini kan relasi atau hubungannya kan pelajaran yang disukai. Jadi kita lihat pada tabel, Abdul di sini kan menyukai pelajaran matematika dan IPA. Jadi kita tarik garis lurus ke arah matematika dan ke arah IPA. Begitu pula sama saja dengan Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Jadi kita tarik garis lurus
ke himpunan B yang sesuai dengan relasi yang diminta. Karena di sini relasi yang diminta adalah pelajaran yang disukai. Nah, untuk yang kedua, dengan menggunakan contoh soal yang sama di sini dengan diagram Kartesius. Nah, kita kan sudah mempelajari nih sistem koordinat Kartesius pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi, untuk diagram Kartesius ini kan harus ada sumbu X dan sumbu Y. Dan di sini sumbu X di sini adalah A. Nah, sumbu X atau sumbu yang mendatar di sini biasanya melambangkan dari daerah asalnya. Jadi di sini untuk himpunan A-nya di sini biasanya itu pada sumbu X atau sumbu yang mendatar. Dan juga untuk himpunan B itu berada di sumbu Y atau sumbu yang tegak. Jadi untuk membuat ini ya seperti biasa kita harus menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian habis itu kita tulis untuk himpunan A-nya siapa saja. Di sini kan ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian kita juga list atau kita juga tulis pada himpunan B-nya pelajaran yang disukai. Di sini ada olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan matematika. Nah, kemudian kita lihat pada tabel di sini kan Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Jadi kita beri tanda atau beri titik di sini. Jadi Abdul matematika, Abdul IPA. Nah, seperti itu. Kemudian sama seperti Budi juga, Chandra, Dini, dan Elok juga sama. Jadi kita paskan tempatnya. Untuk Budi di sini kan menyukai IPA, IPS, kesenian. Jadi kita beri tanda di sini, dan di sini. Dan kemudian untuk penyajian yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, ini kita melis atau kita tulis semua pasangan yang berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah di sini kan Abdul menyukai matematika dan IPA. Jadi kita tulis satu persatu. Abdul matematika, Abdul IPA, dan juga Budi kan menyukai IPA, IPS sama kesenian. Jadi kita tulis Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, begitu. Dan kita harus menuliskan semuanya. Jadi dari Abdul matematika sampai Elok keterampilan. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Misal nih diketahui himpunan A adalah yang memuat X, di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X adalah lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 7. Dan X adalah bilangan prima. Dan untuk yang B memuat X, di mana X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6. Dan X adalah bilangan asli. Pertanyaannya, A. Tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dan yang B, sajikan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk yang pertama, kita diminta untuk menuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A di sini kan memuat X yang lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 7, dan X adalah bilangan prima. Maka untuk anggota-anggotanya, untuk A sendiri kan berarti 2, 3, dan 5. Dan untuk B kan X-nya di antara lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6. Jadi anggotanya yaitu 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang B, di sini kita diminta untuk menyajikan relasi himpunan A ke himpunan B dengan relasi faktor dari dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi
diagram panah seperti biasa, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini kita gambar untuk dua lingkaran, kemudian kita hubungkan antara anggota-anggota himpunan A ke himpunan B yang memiliki hubungan satu sama lain. Nah, karena di sini relasinya yang diminta adalah faktor dari, nah di sini kan 2 adalah faktor dari 4 dan 6. Dan juga 3 adalah faktor dari 3 dan 6. 5 adalah faktor dari 5. Maka diagram panahnya akan seperti ini. Dan juga untuk diagram kartesiusnya juga bisa menyesuaikan seperti yang tadi sudah diajarkan. Dan untuk himpunan pasangan berurutan, di sini kita menuliskan semua pasangan. Jadi 24, 26, 33, 36 dan juga 55. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Apa sih bedanya dengan relasi? Nah, ini apa itu fungsi? Jadi, fungsi atau yang biasa disebut juga dengan pemetaan adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, jadi fungsi ini adalah relasi juga. Akan tetapi, fungsi ini adalah relasi yang memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, di sini syarat yang pertama itu setiap anggotanya pada himpunan asal itu harus dipasangkan dengan himpunan tujuan. Nah, jadi setiap anggota pada himpunan asalnya itu harus memiliki pasangan di himpunan tujuannya. Dan juga syarat yang kedua yaitu setiap pasangan dari himpunan asal itu harus tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi setiap anggota pada himpunan asal itu harus memiliki satu pasangan pada himpunan tujuan. Nah, agar lebih paham, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Nah, ini gambar yang pertama yang ini adalah suatu diagram yang menunjukkan relasi dan bukan fungsi. Coba kita analisis bersama. Nah, kalau relasi sendiri kan minimal ada suatu anggota dari daerah asal yang memiliki hubungan dengan daerah tujuan. Nah, di sini sudah ada ya, berarti ada relasi satu sama lain gitu. Dan kenapa bukan fungsi? Nah, kita lihat pada syarat-syaratnya lagi. Fungsi kan syaratnya setiap anggotanya harus memiliki pasangan. Nah, kita lihat daerah asalnya di sini. Daerah asalnya di sini kan A1, A2 dan A3 anggotanya. Nah, A1, A2, A3 di sini kan memiliki pasangan di himpunan tujuan atau himpunan B di sini. Karena di sini A1 memiliki pasangan dengan B1, A2 ke B3, A3 ke B4. Dan berarti untuk syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita lihat ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu setiap anggota harus dipasangkan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita lihat di situ. Di sini untuk A1 sudah memiliki satu pasangan ya. Jadi sudah terpenuhi untuk anggota A1. Kemudian untuk anggota himpunan A yang lainnya A2 di sini memiliki pasangan 1 yaitu B3. Benar ya? Dan nah, kita lihat di sini A3. Nah, A3 kan memiliki pasangan B1 dan B4. Seharusnya kan dibilang fungsi jika A3 ini memiliki satu pasangan saja. Nah, maka dari itu diagram yang paling kiri ini adalah bukan fungsi karena ini dia anggotanya dari himpunan asal A3 di sini memiliki dua pasangan pada himpunan tujuan. Kemudian kita ke contoh yang tengah. Nah, ini adalah contoh dari relasi dan bukan fungsi. Nah,
relasi seperti biasa ya, karena relasi di sini tidak ada syarat-syarat tertentu. Yang penting anggota dari himpunan A itu memiliki hubungan atau relasi dengan himpunan B, walaupun tidak semuanya. Akan tetapi pada diagram ini bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk syarat yang pertama, untuk dikatakan fungsi itu jika setiap anggota pada himpunan asal itu dipasangkan tepat satu pada himpunan tujuan. Nah, kita lihat pada daerah asal di sini. Nah, di sini untuk A1 sudah punya pasangan. Nah, untuk A2 juga sudah punya pasangan. Nah, A3 di sini tidak memiliki pasangan. Harusnya jika dikatakan fungsi, A3 kan berarti harus memiliki pasangan. Maka dari itu, untuk yang tengah ini bukan fungsi. Nah, kita ke contoh yang ini, yang paling kanan. Ini adalah contoh dari relasi dan fungsi. Nah, kita lihat kenapa kok ini disebut fungsi. Apakah memenuhi syarat-syarat? Nah, syarat yang pertama, setiap anggota dari himpunan A harus dipasangkan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita lihat di sini A1, A2, A3 di sini sudah punya pasangan ya, sudah dipasangkan, dihubungkan, memiliki pasangan masing-masing di himpunan tujuan. Nah, untuk syarat yang kedua itu pasangannya itu harus satu. Nah, kita lihat sudah jelas ya, di sini A1 pasangannya hanya B1, terus A2 juga dipasangkan hanya ke B3, dan juga A3 pasangannya hanya ke B4. Jadi untuk contoh yang ini adalah fungsi. Pokok intinya dikatakan fungsi jika setiap anggotanya itu dipasangkan. Jadi bisa dilihat dari yang berwarna biru ini atau daerah asalnya. Jika daerah asalnya itu sudah penuh atau maksudnya sudah diisi gitu, sudah diisi semuanya, maksudnya anggotanya memiliki pasangan semua, berarti itu sudah memenuhi kriteria yang pertama. Kemudian kita lihat kriteria yang kedua, karena setiap anggotanya itu harus dipasangkan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, jika seperti ini kan berarti salah satu anggotanya memiliki dua pasangan. Jadi ini bukan fungsi. Kalau fungsi itu seperti ini. Jadi semuanya memiliki pasangan satu sama lain. Jadi A1 di sini hanya dipasangkan dengan B1 gitu. Nah, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama di sini ya, untuk gambar yang nomor 1, apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Jadi seperti yang tadi Ibu katakan, kita lihat dari daerah asalnya terlebih dahulu. Nah, daerah asal di sini P, di sini sudah memiliki pasangan semua ya. Berarti untuk kriteria yang pertama terpenuhi. Kemudian kita ke kriteria yang kedua, yaitu harus memiliki satu pasangan. Nah, ini ya sudah satu persatu ya pasangannya. Jadi untuk A hanya satu, untuk B di sini pasangannya hanya 2, C di sini pasangannya kelima, D 3 dan E 4. Jadi untuk yang pertama di sini adalah fungsi. Kemudian bagaimana dengan yang gambar yang kedua? Nah, kita lihat apakah di sini P sudah dipasangkan semuanya. Nah, jika kita lihat pada P di sini sudah dipasangkan ya. Kemudian kita lihat kriteria yang kedua. Nah, apakah di sini hanya memiliki satu pasangan? Ya, jadi di sini A 1, B 1, C 5, D 3 dan E 4. Loh, Bu, ini kan pasangannya sama, Bu. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi jika di sini pasangan yang dari himpunan B memiliki 2 pasangan di daerah asal, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dari daerah asal itu memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi hanya memiliki satu pasangan saja. Jadi untuk
persoalan yang seperti ini tuh tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu A di sini memiliki hubungan dengan 1 atau A di sini juga memiliki hubungan dengan 2. Nah, itu yang tidak boleh. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Ya, di situ bisa dilihat sendiri ya. Untuk D di situ kan memiliki 2 pasangan. Karena fungsi itu tidak boleh memiliki 2 pasangan dari himpunan tujuan, maka untuk gambar yang ketiga ini bukan fungsi karena tidak masuk dari syarat fungsi. Kemudian kita masuk ke gambar yang keempat. Nah, ini apakah merupakan fungsi? Ya, benar. Jadi kita analisis satu persatu. Apakah setiap anggota pada P di sini memiliki pasangan di himpunan Q? Ya, karena di sini A, B, C, D dan E di sini memiliki pasangan atau memiliki pasangan ditarik ada garis lurus yang menyatakan hubungan antara P dan Q. Kemudian kita lihat kriteria yang kedua, apakah di sini A dipasangkan 2? Tidak ya, karena di sini A hanya dipasangkan dengan 3 dan B juga dipasangkan dengan 3, C juga dengan 3, D dengan 3 dan E dengan 3. Kan yang tidak boleh itu A memiliki 2 pasangan gitu. Jadi untuk gambar yang keempat ini adalah fungsi. Kemudian kita lihat pada gambar yang kelima. Nah, gambar yang kelima di sini apakah ini merupakan fungsi? Tidak. Ya, karena di sini bisa terlihat dari himpunan P di sini semuanya tidak dipasangkan. Jadi untuk dikatakan fungsi di sini kan setiap anggotanya A, B, C, D dan E di sini harus memiliki pasangan pada himpunan Q. Tetapi di sini untuk A, B, D dan E tidak memiliki pasangan. Jadi himpunan ini adalah jadi gambar yang nomor 5 ini bukan fungsi. Lihat gambar yang keenam, apakah ini merupakan fungsi? Ya, benar sekali. Jadi gambar yang nomor 6 ini adalah fungsi karena di sini setiap anggota pada daerah asal yaitu A, B, C, D dan E di sini dipasangkan tepat satu pasangan pada himpunan Q. Jadi di sini tidak ada anggota dari daerah asal yang memiliki lebih dari 1 pasangan. Nah, jadi gambar 1, 2, 4 dan 6 di sini merupakan relasi dan fungsi. Sebaliknya, gambar 3 dan 5 merupakan relasi dan bukan fungsi. Nah, kita masuk ke contoh yang kelima. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini. Kita analisis satu-satu. Nah, di sini untuk Eva, Roni, Tia dan Dani di sini kan merupakan daerah asal atau domain. Dan untuk biru, hitam, merah di sini merupakan kodomain atau daerah tujuan, himpunan tujuannya. Nah, jadi di sini Eva dipasangkan ke merah. Roni dipasangkan hitam, Tia merah, Dani biru. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, merupakan fungsi karena di sini karena setiap anggota pada A memiliki tepat 1 pasangan pada B. Kemudian kita lihat diagram yang kedua, yang ini. Nah, apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat di sini. Di sini Ani bakso, di sini Ani memilih bakso dan memilih nasi goreng. Nah, di sini sudah menyalahi aturan dari fungsi. Berarti gambar yang kedua ini bukan fungsi. Ya, karena ada beberapa anggota pada A yang memiliki lebih dari 1 pasangan pada B, yaitu Ani dan Arman. Nah, Ani dan Arman di sini kan memiliki 2.
Jadi untuk diagram Kartesius dikatakan bukan fungsi jika ada garis yang lurus. Maksudnya seperti ini lurusnya, bukan lurus secara mendatar ya, maksudnya lurus secara tegak. Nah, jika ada dua titik yang lurus dan mereka tegak, berarti itu bukan fungsi. Jika mendatar seperti ini, nasi goreng kan ada dua, nah itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana dengan himpunan yang ini? Nah, di sini bisa kita lihat A1, B2, C2 di sini merupakan fungsi karena setiap anggota pada himpunan asal yaitu A, B, dan C memiliki tepat satu pasangan pada himpunan tujuan. Nah, ini Bu, kenapa ini kok duanya ada dua? Tidak apa-apa ya, karena dua di sini adalah himpunan tujuan, bukan himpunan asal. Jadi tidak apa-apa. Nah, bagaimana dengan contoh HPB yang kedua? Nah, di sini bisa kita lihat, berarti di sini kan himpunan asalnya di sini hanya B. Nah, akan tetapi di sini B dan C. Akan tetapi di sini B memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan 2. Nah, ini kan tidak masuk kriteria sebagai fungsi berarti. Nah, ini bukan fungsi karena anggota pada himpunan asal yakni B memiliki lebih satu pasangan pada himpunan tujuan. Jadi bisa kita lihat jika yang pertama, huruf yang pertama, maksudnya yang pertama ini ada yang sama, nah itu berarti bukan fungsi. Nah, jika dari yang pertama di sini sudah sama, tidak sama, maksudnya di sini kan A, B, dan C, bukan seperti ini, B dan B. Nah, jika berbeda semua ini, berarti itu fungsi. Nah, jika ada yang sama, B, 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 ini berarti bukan fungsi. Baiklah Nana, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kalian bingungkan atau jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ibu di email dan WA yang tersedia. Nah, semoga pembelajaran kali ini kalian dapat memahami dengan baik dan juga kalian dapat mengerjakan tugas dengan tepat. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.